Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky sebenarnya ini ya diam-diam ya. Kalau kita lihat indikator-indikatornya, krisis ekonomi itu sedang mengintai kita ya, Bung Rocky. Saya kira kalau kita lihat faktanya, misalnya sekarang ini dolar sudah tembus di atas 16.300 lebih gitu. Kita ingat Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu mengingatkan bahwa ketika 16.200 beliau mengaku udah ketar-ketir situasinya. Tapi anehnya sekarang Pak Jokowi menyatakan ini baik-baik saja semua. Kan gitu. Dan kemudian juga utangnya jatuh tempo itu sangat tinggi yang ya pada nanti pas Pak Prabowo sudah jadi presiden itu sampai 800 triliun dan Ibu Sri Mulyani juga menyatakan baik-baik saja selama katanya artinya trust publik itu bisa dibangun, bisa dijaga lah begitu. Nah, itu kan persoalannya di situ ya, Bung Rocky, biasanya bersamaan dengan krisis ekonomi dan kemudian masuk krisis politik yang Anda selalu singgung-singgung bahwa soal kredibilitas yang berat, ya itu bisa berbahaya gitu. Ya justru itu soal kredibilitas dan legitimasi. Dan kita mengerti bahwa ambisi dari Pak Jokowi itulah yang membuat kita berhutang. Dan sekarang kita harus bayar utang. Nah, itu bayar utang artinya kita perlu dolar lebih banyak tuh. Mhm. Maka kursnya naik. Pada saat yang sama, kita mesti tekan intervensi pasar itu supaya rupiahnya membayar. Dan itu nggak terjadi. Dan Mhm. bayangin dua bulan, dia bertengger di 2.200, ternyata naik ke, sorry, 16.200 ke 16.300. Kan Ya. artinya udah kewalahan Bank Indonesia untuk Mhm. guyur kurs itu supaya stabil lagi kan. Dan pada saat yang sama tetap ada kesulitan yang tadi disebut oleh Bu Sri Mulyani, itu keyakinan atau persepsi politik atau persepsi bisnis bahwa Indonesia bisa menghasilkan pertumbuhan 6-7%, semua hal yang pernah dibayangkan sebagai jalan keluar. Tapi kondisi di dalam negeri justru menunjukkan instabilitas politik juga akan terjadi karena ada kasus Harun Masiku, ada berbagai macam kasus yang menunjukkan bahwa stabilitas politik masih akan bergejolak, ada legitimasi yang sekarang dipersoalkan kembali di Mahkamah Konstitusi karena hitung ulang suara hasil pemilu kemarin. Jadi semua hal yang menjadi conditional dari keyakinan bahwa kita bisa bayar utang justru memburuk. Jadi di situ paradoksnya tuh. Jadi Ibu Sri Mulyani benar secara teoritis, ya kalau persepsi tentang ekonomi dan politiknya bagus ya tentu aja kita bisa Ya. bayar utang itu dengan asumsi-asumsi tadi. Tapi justru asumsinya nggak ada. Ya, ya. Ibu Sri Mulyani juga memberikan sinyal yang selalu berlawanan karena dia menyatakan bahwa kondisi baik-baik, semua bisa dikelola dengan baik-baik. Tapi ternyata ini bukan hanya Bahlil saja yang dipotong anggarannya ya. Kan kemarin Bahlil ngamuk-ngamuk tuh di DPR minta Ibu Sri Mulyani dan Kepala Bappenas dipanggil. Ternyata ada 5 kementerian itu yang dana apa anggarannya dipangkas oleh Sri Mulyani. Dan saya kira itu sih indikator bahwa ya memang nggak punya duit saudara pemerintah kalau seperti itu. Itu sangat real tuh. Dan kondisi keuangan kita itu justru yang membuat Pak Prabowo khawatir tentang Hmm. semester pertama dari Hmm. pemerintahan dia mesti cari 800 triliun Ya. dan itu sangat berat. Pada saat yang sama dia separuh dipaksa oleh Jokowi untuk menyelesaikan IKN dan Hmm. pada janji Prabowo untuk spending di bidang dalam hal-hal yang dia janjikan, terutama makan siang gratis kan. Hmm. Jadi kita lihat bagaimana kesulitan dari semua ambisi politik yang ditinggalkan oleh Jokowi itu jadi beban Pak Prabowo. Nah itu yang memungkinkan terjadi lagi ketegangan politik karena Prabowo pasti akan ada friksi politik dengan Pak Jokowi itu. Nah pada saat yang sama ada masalah di pilkada-pilkada yang juga akan boros uang untuk apa namanya calon-calon kepala daerah ini kan. Nah itu semua akan menimbulkan instabilitas politik. Jadi teori dari Ibu Sri Mulyani bahwa kalau stabilitas politik baik maka utang itu bisa dinegosiasikan. Tetapi keadaannya berbalik kan. Dan itu menunjukkan bahwa kita ada dalam jebakan utang, juga tekanan kurs dan instabilitas politik. Di semua soal itu yang akan kita lihat justru di awal pemerintahan Pak Prabowo. Nah, semua hal yang negatif semacam ini itu akan bikin ketegangan politik baru tuh. Nah, sebetulnya jalan keluarnya sederhana. Kalau PDIP misalnya secara drastis mengatakan sebagai oposisi dan mulai memproses angket itu,
dan Jokowi bisa dijatuhkan oleh PDIP, kita berpikir aja secara radikal. Maka itu nggak lagi jadi beban Pak Prabowo. Jadi secara teoritis, mestinya Prabowo mendorong juga hak angket supaya beban-beban yang ditinggalkan atau separuh dipaksakan oleh Pak Jokowi tidak lagi menjadi beban Pak Prabowo, baik secara moral maupun secara material. Saya kira yang menarik gagasannya. Kenapa? Karena kalau kita menyimak pernyataan dari Kepala Bappenas Suharto Mono Arfa bahwa apa yang diomongin oleh Pak Jokowi itu semua omon-omon saja tentang Indonesia emas tahun 2045 kata dia, dengan angka pertumbuhan yang kita diproyeksikan hanya 5,1 itu nggak mungkin Indonesia menjadi apa harapannya menjadi Indonesia emas. Kenapa? Karena kalau mau Indonesia setidaknya pertumbuhannya itu 6%, dan 6% itu rasanya berat ya, karena ini bukan hanya problem Indonesia tapi problem global gitu. Itu kita percaya yang keterangan dari Pak Soeharto Mono Arfa. Karena dia yang menghitung, bahkan mungkin dia yang pertama kali menghitung ketidakmasuk akalan membiayai IKN. Tetapi yang diucapkan oleh Soeharto mungkin dia masih agak sopan untuk mengatakan bahwa tidak mungkin. Mestinya dia katakan saja bahwa kita udah bangkrut sebetulnya tuh. Dan keinginan kita untuk bangkit tidak lagi ditentukan oleh angka-angka yang dipamerkan 5-6%, tetapi pada legitimasi politik. Kan dalam keadaan berutang justru publik internasional akan melihat kemampuan membayar itu kalau ada stabilitas politik. Ya. Kalau ada teori tentang atau dalil tentang pertumbuhan yang berkelanjutan tuh. Semua hal itu yang tidak terlihat di sini, dan kita baca akhirnya keterangan Ibu Sri Mulyani, keterangan Bahlil, keterangan Soeharto itu sebagai kecemasan psikologis. Dan bagi investor asing itu dia mendengarkan aja ucapan dan bahasa tubuh Soeharto atau keterangan Ibu Sri Mulyani yang kedua itu udah jadi sinyal negatif. Jadi internasional udah menganggap Indonesia udah diambang kebangkrutan. Maka mulailah ada apa namanya nih permainan short termis, mereka yang menanam modal secara pendek di pasar uang lalu tiba-tiba kabur, apa namanya hit and run karena udah capital gain dia udah peroleh itu. Ini yang juga terjadi di 98. Jadi kecemasan yang diperlihatkan oleh birokrasi, oleh tokoh-tokoh pemerintah itu justru jadi target untuk spekulasi di pasar uang internasional. Jadi pemain-pemain uang internasional mungkin udah nongkrong di Singapura, siap-siap untuk mempermainkan kurs dan ambil keuntungan lalu kabur. Ya, ya. Dan ini kalau kita lihat kabinet jelas ini mulai tidak kompak ya, Bung Rocky. Misalnya Ibu Sri Mulyani, pokoknya yang penting aman sebelum dia jabatannya berakhir. Dia yang tadinya mungkin dia nggak mungkin melakukan itu seperti pemangkasan, dia langsung pangkas saja begitu. Sementara Bahlil juga mulai buka-bukaan gitu di Komisi 6 misalnya, dia membuka fakta misalnya soal Starlink yang dibangga-banggakan oleh Pak Luhut itu ternyata investasinya di Indonesia cuma 30 miliar dengan tiga pekerja, itu sih bukan investasi gitu kan. Itu yang juga dibanggakan oleh Pak Jokowi kan gitu. Itu yang kita bilang dari awal, itu akan ada saling amputasi di dalam kabinet. Kan kita udah terangin berkali-kali, wah itu kecemburuan, intrik dalam kabinet akan terjadi, dan makin terjadi ketika kemampuan koordinasi kabinet oleh Jokowi itu udah hilang. Jokowi udah fokus pada Gibran, udah selesai. Dia fokus lagi pada Kaisang, udah selesai. Dia lupa bahwa birokrasi dan teknokrasi itu harus dia rawat lagi tuh. Dan Pak Prabowo melihat bahwa beban itu akan ada pada dia tuh. Jadi semua kesalahan Jokowi itu akhirnya terbaca di dalam pertarungan intrik di antara para menteri Jokowi hari-hari ini kan. Ya, itu hal yang gampang kita duga. Artinya dari awal mereka ini sekedar menumpang pada kekuasaan Jokowi dan tidak setia pada Jokowi sebetulnya kan. Bahlil tidak setia, Sri Mulyani sebenarnya tidak setia tuh secara teknokratis itu. Juga Pak Luhut kan. Jadi bagi mereka orang-orang semacam Pak Luhut dan Ibu Sri Mulyani kan tahu keadaan di dalam. Tetapi demi mengutuhkan Republik, maka semua seolah-olah menganggap ini baik-baik aja. Nah sekarang baru mulai kelihatan tuh di kalangan mereka sendiri. Luhut pernah berselisih dengan Bahlil, sekarang Bahlil balas berselisih dengan Luhut tuh. Luhut pernah berselisih dengan Ibu Sri Mulyani balas pada Bahlil misalnya, motong-motongin anggaran. Jadi kelihatannya ini cari selamat terakhir tuh supaya nggak dapat kutukan dari rakyat Indonesia. Ya, dan jangan lupa sekarang ini kelihatannya sebenarnya kalau Pak Luhut juga memainkan isu ini, dan saya kira ini potensi ya, dimainkan atau tidak dimainkan bisa jadi persoalan. Ya ini persoalan tambang, Bung Rocky ya, karena sejauh ini kan baru Muhammadiyah yang menerima, tetapi di internal Muhammadiyah, Muhammadiyah NU
baru NU NU. yang menerima, bahkan tapi di internal NU sendiri juga sekarang banyak sekali mempersoalkan, sehingga sampai kemudian Sekjen PBNU, saya baca dia wawancaranya di Detik dengan mengambil judul "Salah kami itu apa mengelola tambang?" Pertanyaan dia mempertanyakan semacam itu. Jadi itu pertanyaan yang sifatnya minta dikasihani sebetulnya Iya, kan. iya, iya. Kan harusnya NU bilang dari awal kami organisasi masyarakat. Mm, Kami akan bekerja dengan cara yang lebih masuk akal, misalnya lewat koperasi atau hal-hal yang lain. Tetapi begitu NU menerima sogokan dari pemerintah, langsung bekerja prinsip bahwa NU itu dimanjakan oleh pemerintah dengan tujuan tentu supaya NU nggak macam-macam nanti di kemudian ya, hari kan. Jadi ya, itu intinya tuh. Terus, Pak Luhut juga tentu punya faksi di NU tuh yang mungkin berbeda dengan cara berpikir Bahlil. Jadi kelihatannya juga di NU ada elemen eksternal yang membuat pikiran NU itu tidak utuh sehingga timbul keluh kesah dari ketua NU, memang salah kami apa? Itu ya salah, karena fungsi dari ormas itu bukan untuk berbisnis, tapi memelihara peradaban masyarakat sipil. Ya. Nah ini saya kira juga teman-teman dari PBNU terutama mesti kasih reserve juga loh, karena ini situasi mereka ini diberikan ini di di era akhir atau di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi. Benar bahwa Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa dia merupakan kelanjutan dari rezim Pak Jokowi, tetapi situasi tekanan ekonomi, tekanan politik itu saya kira membuat Pak Prabowo harus mengambil langkah-langkah yang suatu saat nanti harus juga terpaksa bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu saja soal tambang ini juga bisa jadi satu potensi, bisa jadi bom waktu yang kalau tidak dikelola dengan baik bisa jadi dampaknya juga buruk untuk pemerintahnya Prabowo. Pasti begitu, ya akan terjadi yang selalu kita bayangkan bahwa tidak mungkin Prabowo itu menyediakan diri untuk diatur terus oleh Pak Jokowi. Mhm. Apalagi batas dari ambisi-ambisi Pak Jokowi sudah selesai, dia tidak mungkin lagi mempromosikan IKN karena seluruh fakta sudah terbuka bahwa IKN itu akan bangkrut, dan bangkrutnya itu dia akan tinggalkan pada Pak Prabowo. Prabowo tentu tidak ingin memperoleh hadiah hadiah kebangkrutan. Dan bagi Prabowo bahkan dia ngomong di mana di CNBC apa apa itu Bloomberg, bahwa dia akan memakai anggaran itu dan minta utang sampai 50% dari PDB, Mhm. dari produk nasional bruto kita tuh. Dan bahkan saya baca Prabowo bilang itu dia akan jalankan itu untuk menghidupkan ekonomi 10 tahun ke depan. Jadi Prabowo sebetulnya sudah berpikir 2 periode, dan dalam Mhm. 2 periode itu dia mesti mulai dengan satu start yang benar-benar masuk akal tuh. Dan janji dia untuk menservis pertama kali apa yang jadi program dia itu mendahului apa yang harus dia teruskan dari Jokowi. Jadi dengan Ya. kata lain, seluruh perencanaan kebijakan ekonomi Prabowo itu tidak akan dia 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 asuransikan pada tekanan politik Jokowi kan. Jadi dengan kata lain, sekali lagi dia akan berselisih dengan Jokowi itu. Apapun ceritanya, karena ini soal reputasi seorang. Pak Prabowo berpikir 10 tahun ke depan dia masih akan memerintah, karena itu APBN akan dia efisiensikan, dan dia akan cari uang dari utang luar negeri. Dan itu sesuatu yang memang bisa diukur dari sekarang. Kalau dia masih harus membiayai IKN, itu artinya seluruh perencanaan dia 10 tahun ke depan itu hanya untuk memuliakan Jokowi. Dan itu nggak mungkin bagi Ya, ya. Prabowo. Jadi saya kira ini janjinya Pak Prabowo pada Pak Jokowi itu akan dibatasi oleh kemampuan APBN, begitu ya, Bung Rocky. Dan ketika Yes. ketika dia berhadapan dengan realitas APBN, antara memenuhi janji dia kepada Pak Jokowi atau janji dia kepada para pemilihnya yang tadi Anda sebut-sebut, kemungkinan dia justru berharap menjadi 10 tahun, ya pasti permainannya akan berbeda. Iya, itu jadi demi 10 tahun maka IKN harus dia tinggalkan, karena itu artinya dia cuma memuliakan pengikut Jokowi, bukan pengikut dia kan. Kan itu Hmm. rasionalnya begitu. Apalagi tadi soal legitimasi, itu Prabowo berupaya untuk cari legitimasi karena dia tahu bahwa legitimasi dia masih dipersoalkan bahkan oleh publik internasional. Dan itu yang ya ya mungkin 2 minggu setelah Jokowi lengser, Prabowo akan memperlihatkan kepemimpinan dia yang tidak mau diatur oleh sisa-sisa tangan Jokowi atau cawe-cawe Jokowi. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Buat kita Ya, tetap selalu 0%. Ya, 0%. yes.